Trending topik, sungguh membuat mata terbelalak dan diakui dunia kehebatan anak Surabaya ini. Aksi Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia versus Bahrain bikin dunia tercengang. Kluivert sampai kehabisan kata. Siapa sangka pemain muda ini bisa menunjukkan kemampuan luar biasa di hadapan legenda sepak bola dunia. Rizky Ridho benar-benar tampil fenomenal di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Patrick Kluivert pun terdiam seperti di bawah ini penjelasan lengkapnya. Wah, Sintayong terkejut. Reaksi tak terduga saat Olero mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia. Momen luar biasa terjadi ketika Olero mencetak gol kemenangan untuk Timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, reaksi Sintayong setelah gol tersebut benar-benar tak terduga. Pelatih asal Korea Selatan itu menunjukkan ekspresi yang mengejutkan seperti apakah aksi Sintayong dari kemenangan dramatis ini. Silakan lihat selengkapnya di video berikut ini. Auto bahagia guling-guling di jalanan. Peringkat FIFA Timnas Indonesia melesat dan melonjak tajam, kalahkan Malaysia dan siap bersaing dengan Vietnam. Kejutan datang dari Timnas Indonesia yang kini berada di posisi yang lebih tinggi, meninggalkan Malaysia di belakang. Para pemain Garuda semakin menunjukkan kualitas permainan yang memukau, membuat Vietnam pun was-was. Jangan lewatkan seperti ini penjelasan lengkapnya di bawah ini. 2 game 2 gol. Sungguh wow dahsyatnya. Ada cerita uniknya ini, makna selebrasi Olero taruh tangan di bawah dagu usai cetak gol untuk Timnas Indonesia. Terselip pesan menyentuh. Seperti apakah pesan itu yang bikin orang penasaran atas aksi Olero tersebut? Pak Thohir bisa senyum kembali. Erick Thohir bocorkan kunci sukses Timnas Indonesia bungkam Bahrain di SUGBK, semua terungkap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengungkap rahasia di balik kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Bahrain di SUGBK. Saksikan secara baik-baik semua ungkapan dan kekuatan yang tercipta Timnas tadi malam. Seperti berikut ini penjelasannya. Dua Oxford United buktikan kualitas. Olero dan Marcelino Ferdinand curi perhatian media Inggris. Media Inggris kini mengalihkan pandangan mereka ke aksi spektakuler Olero dan Marcelino Ferdinand yang menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia. Keduanya tampil luar biasa, menunjukkan kualitas permainan yang mengesankan di laga internasional. Kemenangan Indonesia kali ini tidak lepas dari peran besar mereka yang mencuri sorotan dunia. Seperti apakah sorotan media Inggris tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Trending topik, sungguh membuat mata terbelalak dan diakui dunia kehebatan anak Surabaya ini. Aksi Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia versus Bahrain bikin dunia tercengang. Kluivert sampai kehabisan kata. Siapa sangka pemain muda ini bisa menunjukkan kemampuan luar biasa di hadapan legenda sepak bola dunia. Rizky Ridho benar-benar tampil fenomenal di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Patrick Kluivert pun terdiam seperti di bawah ini penjelasan lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak kuasa melempar pujian kepada sang pemain, Rizky Ridho, yang bermain gemilang melawan Timnas Bahrain, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert bahkan kehabisan kata-kata untuk bek milik Persija Jakarta tersebut. Setelah cuma menjadi pemain pelapis di laga Australia versus Timnas Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025, Rizky Ridho bermain sebagai starter saat skuad Garuda menjamu Bahrain semalam.
Mentah sebagai salah satu dari bek tengah, ex pemain Persebaya Surabaya ini tampil luar biasa. 1. Rizky Ridho selamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola agar tak masuk ke gawang timnas Indonesia. Jika tak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, sudah mati langkah. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers kelar pertandingan Selasa 25 Maret 2025. Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, ia layak dipuji, lanjut pelatih asal Belanda ini. Patrick Kluivert menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 cm ini semakin bersinar ke depannya jika tidak pernah berpuas diri dengan kemampuan saat ini. Ia punya masa depan cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, ujar Patrick Kluivert. 2. Trio tangguh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Rizky Ridho berhasil membentuk trio mematikan di lini belakang bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Dari 7 kesempatan main bareng sebagai starter, trio ini membantu timnas Indonesia mencatatkan 6 clean sheet. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia kukuh di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Timnas Indonesia unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Wah, Sintayong terkejut. Reaksi tak terduga saat Olero mencetak gol kemenangan timnas Indonesia. Momen luar biasa terjadi ketika Olero mencetak gol kemenangan untuk timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, reaksi Sintayong setelah gol tersebut benar-benar tak terduga. Pelatih asal Korea Selatan itu menunjukkan ekspresi yang mengejutkan seperti apakah aksi Sintayong dari kemenangan dramatis ini. Silakan lihat selengkapnya di video berikut ini. Reaksi Sintayong saat Olero mencetak gol kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia curi perhatian. Dalam video yang terunggah di media sosial, Sintayong tampak begitu gembira. Pada akhirnya, timnas Indonesia sendiri sukses menang 1-0 atas Bahrain. Hasil ini jaga asa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 1. Timnas Indonesia menang. Ya, hasil manis diraih timnas Indonesia saat jamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Laga rampung dengan skor 1-0. Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romenyi pada menit ke-24. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Marcelino Ferdinand. 2. Reaksi Sintayong. Ex-pelatih timnas Indonesia, Sintayong sendiri turut saksikan laga timnas Indonesia versus Bahrain semalam. Dia ikut dalam acara nobar alias nonton bareng yang digelar di tanah air.
Dilansir dari akun TikTok @ruze_channel Rabu (26 Maret 2025), Shin Tae-yong tampak fokus menyaksikan penampilan mantan anak asuhnya saat melawan Bahrain. Kala Ole Romeni sukses cetak gol, Shin Tae-yong pun tampak begitu bergembira. Pelatih asal Korea Selatan itu sampai berdiri dan ikut bersorak kegirangan melihat timnas Indonesia unggul. Kemudian dia berpelukan juga dengan ex-ketua umum PSSI Mochammad Iryawan yang duduk di sampingnya untuk nonton bersama. Kemenangan atas Bahrain memang berarti bagi skuad Garuda. Hasil ini jaga asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Auto bahagia guling-guling di jalanan. Peringkat FIFA Timnas Indonesia melesat dan melonjak tajam, kalahkan Malaysia dan siap bersaing dengan Vietnam. Kejutan datang dari Timnas Indonesia yang kini berada di posisi yang lebih tinggi, meninggalkan Malaysia di belakang. Para pemain Garuda semakin menunjukkan kualitas permainan yang memukau, membuat Vietnam pun was-was. Jangan lewatkan seperti ini penjelasan lengkapnya di bawah ini. Berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain di matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 57 poin. 1. Timnas Indonesia mulai tinggalkan Timnas Malaysia di ranking FIFA. Tambahan poin itu sudah cukup meroketkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 130 ke 123 dunia. Timnas Indonesia kini unggul jauh dari Timnas Malaysia yang tertahan di peringkat 131 dunia. Sebelum FIFA Matchday Maret 2025 dimulai, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sejatinya hanya berbeda satu anak tangga, yakni peringkat 131 berbanding 132 dunia. Namun kemenangan atas Bahrain melesatkan posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA terbaru yang secara resmi dirilis FIFA pada Kamis 3 April 2025. Timnas Malaysia sendiri mendapatkan tambahan 56 poin di FIFA Matchday Maret 2025 setelah menang 2-0 atas Nepal di matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun tambahan poin itu hanya meningkatkan satu posisi Arif Aiman dan kawan-kawan, tepatnya dari peringkat 132 ke 131 dunia. Bagaimana dengan tim-tim teras Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Vietnam? Thailand saat ini menempati peringkat 99 dunia. Semalam, Thailand menang 1-0 atas Sri Lanka di matchday pertama Grup D babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan itu menghasilkan tambahan 4,57 poin ranking FIFA bagi skuad Gajah Perang julukan Timnas Thailand. 2. Timnas Vietnam naik peringkat lagi di ranking FIFA. Peningkatan posisi dialami Timnas Vietnam. Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam naik 3 posisi dari peringkat 112 ke 109 setelah mendapatkan 2 hasil positif bulan ini. Rabu 19 Maret 2025, Timnas Vietnam menang 2-1 atas Kamboja di laga uji coba.
Sementara semalam skuad asuhan Kim Sang-sik menang 5-0 atas Laos di matchday pertama grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Menarik menanti aksi tim-tim Asia Tenggara ke depan. 2 bulan lagi atau pada Juni 2025, Timnas Indonesia bertemu Cina dan Jepang di 2 matchday pamungkas grup C, sedangkan Malaysia dan Vietnam bentrok di kualifikasi Piala Asia 2027. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. 2 game 2 gol. Sungguh wow dahsyatnya. Ada cerita uniknya ini, makna selebrasi oleh Romagnoli taruh tangan di bawah dagu usai cetak gol untuk Timnas Indonesia. Terselip pesan menyentuh. Seperti apakah pesan itu yang bikin orang penasaran atas aksi oleh Romagnoli tersebut? Ini makna selebrasi oleh Romagnoli taruh tangan di bawah dagu. Selebrasi ini pun turut dilakukannya saat cetak gol untuk Timnas Indonesia. Ya, pendukung Timnas Indonesia saat ini dibuat terpukau dengan penampilan oleh Romagnoli. Pemain 24 tahun itu menjadi sorotan usai mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pertamanya bersama skuad Garuda. 1. Selebrasi oleh Romagnoli juga memiliki daya tarik tersendiri dengan gaya selebrasinya usai mencetak gol. Dalam 2 gol yang dicetaknya ke gawang Australia dan Bahrain, Ole selalu menaruh tangan di bawah dagu sambil menegakkan kepalanya. Ole Romagnoli pun beri penjelasan soal selebrasinya tersebut. Ternyata ada pesan menyentuh di balik selebrasi itu. Selebrasinya soal selalu menegakkan kepala, selalu bekerja keras. Dan ini jadi pesan juga bagi anak-anak muda Indonesia dan semuanya. Ketika kita sedang dalam situasi sulit, kita harus tetap menegakkan kepala, kata Ole Romagnoli usai laga menghadapi Bahrain. 2. Pesan menyentuh sebagai bagian dari generasi muda. Ole Romagnoli ingin memberi pesan melalui sepak bola. Menurutnya, selebrasi tersebut dapat memberikan motivasi kepada semua orang di Indonesia untuk tetap percaya pada diri sendiri. Arti selebrasinya adalah untuk menjaga kepala tegak. Kita tetap bekerja keras, percaya diri sendiri, terutama di masa-masa sulit. Ini adalah pesan untuk semua orang, khususnya bagi generasi muda, tutur oleh Romagnoli. 3. Dedikasikan gol untuk nenek. Dalam kesempatan yang sama, Ole Romagnoli juga mengungkapkan bahwa gol yang dicetaknya bersama Timnas Indonesia didedikasikan untuk sang nenek. Diketahui ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya selalu bilang ke ibu saya memang mendedikasikan setiap gol yang saya cetak untuk nenek saya. Tetapi untuk saat ini, saya senang karena gol saya bisa berkontribusi untuk negara, ungkapnya. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat dalam klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin usai 8 pertandingan. Indonesia tertinggal 4 poin dari Australia di posisi kedua dan unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end
lined up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with Pak Thohir bisa senyum kembali. Erick Thohir bocorkan kunci sukses Timnas Indonesia bungkam Bahrain di SUGBK, semua terungkap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengungkap rahasia di balik kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Bahrain di SUGBK. Saksikan secara baik-baik semua ungkapan dan kekuatan yang tercipta Timnas tadi malam. Seperti berikut ini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kunci keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (25 Maret 2025). Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia memperbaiki perolehan poin di klasemen sementara grup C dengan mengemas 9 poin dari 8 laga yang dilakoninya. Hasil ini juga membuat tim Merah Putih bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen grup C. Timnas Indonesia juga tertinggal 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 13 poin. Di posisi puncak ada Jepang yang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 20 poin. Oleh karena itu, peluang Timnas Indonesia membesar setelah kemenangan ini, setidaknya untuk mengamankan posisi di 4 besar klasemen. Karena Bahrain berada di posisi kelima dengan mengemas 6 poin. Sama seperti Cina. Setelah Timnas Indonesia membungkam Bahrain di SUGBK dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini JXS-DKK tetap berjuang. Orang nomor 1 di PSSI itu juga menyinggung soal kekalahan telak Timnas Indonesia saat melawan Jepang pada November 2024. Menurutnya, situasi skuad Garuda ketika itu seperti saat kalah dari Australia 1-5 pada 20 Maret lalu. Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia tetap berjuang dan akhirnya meraih kemenangan setelah sebelumnya takluk dari Australia. Kita bisa membuktikan kalau mau bekerja keras, kita bisa coba lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media. Kalau teman-teman media ingat, waktu itu kita kalah dari Jepang. Tetapi habis itu tim bisa menang melawan Arab Saudi, ucapnya. Karena kalau kita kalah dari Arab Saudi, tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai ketika itu. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa apabila Timnas Indonesia bekerja keras, mereka bisa membuktikan diri dan akhirnya tim Merah Putih mendapatkan hasil terbaik. Dia mengatakan bahwa hasil ini didapatkan karena kerja keras dan tim tetap kompak hingga akhir. Menurutnya, kerja keras menjadi kunci keberhasilan tim Merah Putih dalam laga melawan Bahrain. Hari ini membuktikan bahwa bangsa kita bisa, bangsa kita berhasil kalau mau bekerja keras dan tetap kompak, tegas Erick. Kita buktikan setelah kalah dari Australia, katanya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berterima kasih kepada Presiden karena telah menyempatkan diri datang ke hotel para pemain dan menyaksikan langsung tim Merah Putih. Erick Thohir senang karena Presiden Prabowo pun siap mendukung terus Timnas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih Pak Presiden tadi sempatkan datang ke Hotel Fairmont. Saya juga kaget Menpora tadi kirim pesan bahwa Pak Presiden sudah menuju ke sana, jelasnya. Presiden bersama kalian, apapun risikonya kita hadapi bersama. Jangan jadi bangsa yang saling mencibir. Beliau bilang bahwa kita harus bersatu menghadapi semua tantangan.
Saya mengucapkan terima kasih juga beliau hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada semua yang hadir. Supporter luar biasa, ofisial, pemain luar biasa, tepuk tangan buat mereka masing-masing, pungkasnya. Say that I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Duo Oxford United buktikan kualitas oleh Romagny dan Marcelino Ferdinand curi perhatian media Inggris. Media Inggris kini mengalihkan pandangan mereka ke aksi spektakuler oleh Romagny dan Marcelino Ferdinand yang menjadi bintang kemenangan timnas Indonesia. Keduanya tampil luar biasa, menunjukkan kualitas permainan yang mengesankan di laga internasional. Kemenangan Indonesia kali ini tidak lepas dari peran besar mereka yang mencuri sorotan dunia. Seperti apakah sorotan media Inggris tersebut? Gol tunggal dari Ole Romagny mampu membawa kemenangan untuk timnas Indonesia atas Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja melangsungkan pertandingan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025. Ini menjadi laga kedua oleh Romagny bergabung bersama skuad Garuda. Sebelumnya, pemain Oxford United itu telah melangsungkan laga debutnya saat melawan Australia pada Kamis dalam kurung 20 Maret 2025. Meskipun mendapat hasil yang kurang baik di laga debutnya, tetapi Ole Romagny mampu bermain cukup baik dengan menyumbangkan 1 gol ke gawang Australia. Ia dan rekan satu timnya Marcelino Ferdinand kembali dipercaya bermain sebagai starter di laga kontra Bahrain. Kerjasama Ole Romagny dan Marcelino Ferdinand jadi penentu kemenangan timnas Indonesia lawan Bahrain. Pada pertandingan kali ini, timnas Indonesia tampil luar biasa, membungkam Bahrain dengan skor 1-0. Gol tunggal tersebut kembali dicetak oleh Ole Romagny pada menit ke-24 berkat umpan dari Marcelino Ferdinand. Gol tersebut berawal dari umpan terukur Tom Hayek ke Marcelino Ferdinand yang berlari di sisi kanan penyerangan skuad Garuda. Bola tersebut kemudian dilepaskan Marcelino Ferdinand kepada Ole Romagny yang kemudian berhasil dieksekusi menjadi sebuah gol. Aksi duo bintang Oxford United itu mampu mencuri perhatian banyak pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, media lokal Inggris Oxford Mail juga pernah menyoroti soal Ole Romagny dengan Marcelino Ferdinand di laga kontra Australia. Pada hari Kamis, Ole Romagny mencetak gol pada debutnya bersama Indonesia saat mereka kalah 5-1 dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tulisnya.
Rekan setim U21 Marcelino Ferdinand juga berada dalam susunan pemain Indonesia saat melawan tim Australia yang unggul 3-0 di babak pertama berkat penalti Martin Boyle. Ditambah gol dari Nissan Flupi-Light dan Jackson Irvin. Sambungnya, pertandingan di Timnas Indonesia merupakan laga yang diikuti oleh Ole Romeni dengan Marcelino Ferdinand. Di klubnya Oxford United, keduanya belum sempat bermain bersama lantaran Ole Romeni bermain di tim utama, sementara Marcelino Ferdinand bermain di tim U-Strip 21. Kendati demikian, kerjasama yang ditunjukkan oleh Ole Romeni dengan Marcelino Ferdinand nyatanya terjalin sangat baik hingga mampu membawa kemenangan Timnas Indonesia. Kemenangan atas Bahrain ini seakan membawa kembali kepercayaan diri skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. know that you could get